Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida Riyadini, NIM R022199, Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan yang meliputi denyut nadi, frekuensi nafas, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, dan saturasi oksigen. Sebelumnya, saya ingin meminta izin untuk memakai masker, karena ketika melakukan video ini saya berada di luar rumah. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus memberitahu dan juga menjelaskan terlebih dahulu informasi mengenai pemeriksaan yang akan kita lakukan. Selamat pagi Mbak, perkenalkan nama saya Nur Farida Riyadini dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang saat ini sedang bertugas. Kali ini saya akan memeriksa Mbak sesuai dengan keluhan yang Mbak sampaikan. Pemeriksaan yang saya lakukan meliputi pemeriksaan denyut nadi, nafas, suhu tubuh, tinggi badan, berat badan, dan juga saturasi oksigen. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan denyut nadi. Pertama, posisikan badan berada di samping pasien. Selanjutnya, posisikan tangan pasien dalam kondisi rileks. Lalu, raba arteri radialis pasien dengan menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, tengah, dan juga manis. Hitung frekuensi denyut nadi selama 1 menit, dan jangan lupa untuk memperhatikan irama, apakah reguler atau tidak, lalu isinya apakah cukup atau kurang. Setelah 1 menit, laporkan hasil pemeriksaan kepada pasien. Permisi Mbak, setelah melakukan pemeriksaan tadi, didapat bahwa frekuensi denyut nadi Mbak yaitu 74 kali per menit, isi cukup, irama reguler. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan frekuensi nafas. Pemeriksaan frekuensi nafas bisa dengan inspeksi atau melihat naik turunnya dada pasien, atau dengan palpasi dengan meletakkan tangan ke dada pasien. Lalu hitung frekuensi selama 1 menit. Setelah pemeriksaan, laporkan hasil tadi kepada pasien. Permisi Mbak, menurut pemeriksaan tadi, frekuensi nafas Mbak yaitu 18 kali per menit. Lalu ada pemeriksaan suhu. Di sini saya menggunakan termometer digital. Cara penggunaan termometer digital yaitu menekan tombol yang ada di sini untuk menyalakan. Lalu tunggu layar sampai menunjukkan tulisan L0. Setelah seperti ini, letakkan termometer ke ketiak pasien. Lalu tekuk tangan pasien membentuk siku-siku. Tunggu beberapa saat sampai termometer ini berbunyi. Setelah termometer berbunyi, ambil termometer, lalu baca angka yang tertera di termometer ini. Tulisan yang terdapat di termometer ini adalah 37 derajat Celcius. Lalu laporkan hasil ini ke pasien. Permisi Mbak, berdasarkan pemeriksaan tadi, alhamdulillah suhu tubuh Mbak normal yaitu 37 derajat Celcius. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan berat badan. Pertama, pastikan bahwa timbangan berada di tempat yang datar. Lalu usahakan timbangan tidak bergeser-geser ketika nanti ada yang menimbang di sini. Ketika pasien akan menimbang, pastikan pasien tidak membawa barang yang menambah berat badannya. Apakah Mbak membawa barang yang seperti HP atau jam tangan itu? Setelah itu, kita memastikan terlebih dahulu bahwa timbangan berada di tulisan 0. Setelah pasien menaiki timbangan, posisikan telinga dan juga mata pasien sejajar. Lalu, untuk posisi kaki juga sama-sama sejajar. Dari sini tertera bahwa angka menunjukkan
kilogram. Selanjutnya adalah pemeriksaan tinggi badan. Sebelum memeriksa tinggi badan pasien, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa jendela baca mikrotoa ketika ditarik sampai bawah menunjukkan angka 0. Setelah jendela baca mikrotoa terbukti bahwa ada di angka 0 ketika sampai bawah, kita juga harus memastikan bagian bawah atau lantai dalam kondisi datar. Setelah dipastikan bahwa jendela baca mikrotoa dan juga bagian bawah lantai datar, kita pastikan bahwa di tubuh pasien ini tidak ada barang yang mengganjal, sehingga tubuh pasien bisa menempel dengan dinding yang ada di sini. Seperti contohnya, ini ada jepitan rambut, berarti harus dilonggarkan terlebih dahulu atau dilepas. Jika pasien memakai sandal atau sepatu, juga diharapkan untuk dilepas. Jika jepit rambut dan juga alas kaki sudah dilepas, kita harus memastikan bahwa ada 5 titik tubuh yang harus menempel pada dinding. Yang pertama yaitu bagian belakang kepala, lalu punggung atau tulang ikat, bokong, betis, dan yang terakhir adalah tumit. Setelah itu, kita juga harus mengecek kalau posisi telinga sejajar dengan mata pasien. Jika dirasa semua sudah sesuai, kita tarik mikrotoa sampai di ujung kepala pasien. Ketika membaca mikrotoa, mata kita harus sejajar dengan jendela baca mikrotoa. Angka yang tertera di jendela baca mikrotoa yaitu 147 cm. Setelah melakukan 2 pemeriksaan tadi, laporkan data kepada pasien. Permisi Mbak, berdasarkan pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan tadi, didapat bahwa tinggi badan Mbak yaitu 147 cm dan untuk berat badan Mbak yaitu 42 kg. Untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan saturasi oksigen. Pada pemeriksaan kali ini seharusnya menggunakan alat yang bernama oximeter. Namun karena alatnya tidak ada, saya menggunakan pengganti yaitu jepitan jemuran, lalu saya kasih kardus. Cara untuk menggunakan oximeter yaitu dengan pertama membersihkan karet yang ada di dalamnya terlebih dahulu, sama membersihkan jari yang terdapat pada tangan pasien yang mau dimasukkan ke oximeter. Jangan lupa untuk menyalakannya. Setelah jari dibersihkan, jepit jari pasien menggunakan oximeter. Tunggu beberapa saat sampai muncul angka di layar oximeter ini. Setelah melakukan pemeriksaan, laporkan hasilnya kepada pasien. Permisi Mbak, untuk pemeriksaan saturasi oksigen tadi, alhamdulillah dalam keadaan normal, yaitu 97%. Selamat pagi Mbak, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan tadi, dapat dinyatakan bahwa denyut nadi, frekuensi nafas, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, dan saturasi oksigen Mbak dalam kondisi normal. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang lanjut untuk mengetahui diagnosis dan juga keluhan yang saat ini Mbak rasakan. Sekian video praktikum pemeriksaan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.